wa yusallimu taslima, dan mereka orang-orang yang menerima secara totalitas terhadap keputusan yang telah engkau putuskan. Maka kalau Allah dan Rasulnya telah putuskan wajibnya hijab, kita terima dan kita jalankan. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat apa nasihat dan pernyataan dari beliau. Wa ba'dun nisa, sebagian wanita muslimah, yartadina al-hijab asy-syar'i lakinnahunna aslahahunna Allah yatasahalunna. Sebagian wanita muslimah, mereka mengenakan hijab, mereka pakai hijab, mereka pakai jilbab, mereka tutup aurat, betul. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memperbaiki keadaan wanita-wanita muslimah. Tapi sebagian mereka bermudah-mudahan dalam permasalahan hijab. Bagaimana bermudah-mudahan? Fayakshifunna wujuhahun idza lam yajidna rijalan fit tariq. Sebagian wanita muslimah, mereka membuka hijabnya, membuka wajahnya, membuka cadarnya ketika mereka merasa tidak ada laki-laki di jalan. Wah, ini jalan sepi, bukalah cadarnya. Wah, ini di jalan gak ada orang yang tengok, ya bukalah cadarnya. Sebagian wanita seperti itu, ya, dan ini waqi', dan ini terjadi. Sebagian wanita ketika dia berada di satu tempat terbuka, di satu jalan umum, tapi sepi, dia nggak lihat ada orang di situ, maka dia buka cadarnya, dia buka tutup wajahnya. Fa idza ra'aina rijalan yughattina wujuhahun. Kemudian ketika dia melihat laki-laki, baru dia tutup lagi. Wa hadza la yasluh. Yang demikian ini tak boleh, kata beliau. Kenapa tak boleh? Kan nggak ada orang, kan nggak ada laki-laki. Iya, masalahnya itu tempat umum yang lagi sepi memang. Kenapa nggak boleh? Farubbama annaki la tughattina wajhaki illa waqad ra'auki. Karena terkadang ketika engkau tidak menutup wajahmu, saat engkau tidak menutup wajahmu, di situ ada laki-laki yang melihat wajahmu dan engkau tidak sadar. Engkau tidak melihat laki-laki tersebut, tapi dia telah melihat dirimu dan telah melihat wajahmu. Kau tak sadar. Dan betapa banyak hal yang seperti ini terjadi. Seorang wanita, dia merasa nggak ada laki-laki, nggak ada orang melihat, sepi, nggak ada orang, dia buka cadarnya. Siapa tahu? Ternyata ada lelaki, kita yang nggak tahu, kita yang nggak sadar. Ternyata dia telah melihatnya. Ya. Kita tidak dalam keadaan menutup wajah, tapi ternyata dia telah melihatnya. Maka kata beliau, fattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wasuni irdaki 'anir rijal wa tasturi, dan jagalah kehormatanmu dari laki-laki dan tetap tutuplah apa-apa yang perlu engkau tutup. Nah, kecuali di tempat tertutup. Misal sekarang nih, ibu-ibu di belakang hijab, ibu-ibu di ruangan sebelah, di tempat tertutup, di tempat khusus bagi ibu-ibu, maka jangan ada yang pakai cadar. Buka cadarnya semua, karena tempatnya tempat khusus ibu-ibu, tempat tertutup, tidak ada yang bisa melihat di dalam ruangan. Ya, kami di sini tidak bisa melihat dan tidak ada orang laki-laki di situ. Maka buka cadarnya, tidak mengapa. Ya, bahkan memang harus dibuka untuk menghindari daripada fitnah dan agar juga saling mengenal satu sama lain. Ini tidak mengapa. Tapi kalau di tempat umum, di tempat terbuka, di depan rumah, di jalan, atau di dalam mobil misalkan, yang memang kaca mobilnya itu bukan kaca reben, bukan kaca gelap, ya, yang dari luar bisa lihat ke dalam, ya, yang dalam apalagi tembus pandang, maka nggak boleh dia buka cadar, kecuali
Ya dia bisa pastikan kaca mobilnya gelap, yang luar nggak bisa tengok ke dalam, hanya yang dalam saja bisa lihat keluar, itu lain cerita. Nah, tapi kalau bisa terlihat, maka hendaknya dia tidak membuka. Ini dalam rangka menjaga apa-apa yang harus dijaga. Nah, kalau wajah saja harus seperti itu kita jaga, apalagi yang lainnya. Apalagi rambut. Ya, apalagi betis. Apalagi lengan. Yang hari ini bagian-bagian tersebut sangat mudah diperlihatkan oleh sebagian wanita muslimah. Nampak lengannya, nampak betisnya, bahkan nampak kepalanya full terbuka. Nah, tidak ada malu-malunya lagi. Ya, bahkan sebaliknya, justru malu berhijab dan tak malu melepas hijab, wal'iyadzubillah. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa. Kata beliau, waqad kana min ad'iyatin Nabi SAW fi sabah wal masa, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk dibaca di setiap pagi dan di setiap sore. Apa doanya ibu-ibu? Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah auratku, tutuplah, jagalah auratku, dan jagalah aku dari rasa takut. Lindungi aku dari rasa takut, dari rasa cemas. Nah, ibu-ibu bisa hafal doa ini. Ya. Kalau ibu hafal doa ini, ibu dapat pahala, saya pun dapat pahala. Karena mengamalkan sunnah Nabi SAW. Apa doanya? Boleh ditulis, Allahumma ustur aurati, atau Allahumma astur aurati wa amin rawati, wa amin rawati. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ini dibaca di setiap pagi dan di setiap sore. Kapan waktunya? Apakah habis sholat? Ya, boleh sehabis sholat, ya, setelah zikir boleh dia baca ini, atau di luar waktu sholat yang sudah lama berlalu, misalkan 1 jam setelah sholat asar atau 1 jam setelah sholat subuh, boleh. Yang penting di pagi hari ataupun di sore hari dia baca Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ketika dia di luar, ya, boleh juga membaca ini. Nah, ini doa secara umum. Ya Allah, tutuplah auratku, jagalah auratku. Agar apa? Agar mungkin ya jangan tersingkap ketika lagi keluar, tersingkap oleh angin kah, tertiup angin atau yang lainnya, ya. Atau kita dalam keadaan kena musibah, terjatuh, tapi alhamdulillah aurat tetap terjaga. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jaga, lindungi. Nah, dan lindungi aku dari rasa takut. Nah, sehingga kemana-mana tidak dihantui dengan rasa takut yang berlebihan. Akhrajahu Abu Dawud min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wa minan nas man yaqul. Di antara manusia ada yang mengatakan, nah ini syubhat. Nah, ini racun. Nah, ini di antara hal yang tak baik. Sebagian orang mengatakan innal hijaba khasun bi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah. Sebagian orang mengatakan hijab itu kan khusus untuk istri-istri Nabi saja. Kan hijab itu hanya khusus untuk istri Nabi. Kan ayat tentang hijab turun untuk Nabi ke istri-istrinya. Kita kan bukan istri Nabi. Ya. Sehingga tidak mendapatkan kewajiban seperti kewajiban istri Nabi dong. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab
Jadi mereka menyanggah hal ini dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 32, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa' in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai istri-istri Nabi. Kan yang dipanggil istri Nabi, bukan istri Abdullah, bukan istri Sufyan, bukan istri yang lain, bukan istri-istri kami, tapi istri Muhammad. Berarti ayat ini khusus untuk istri Muhammad dong. Sehingga dari sini mereka mengambil sebuah hukum bahwa kewajiban hijab hanya kewajiban untuk istri-istri Nabi saja. Ini keliru. Ini statement yang salah, yang tidak benar. Nah, bagaimana kita menjawabnya ketika dikatakan mereka berdalil dengan ayat ini, wahai para istri-istri Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa, kalian itu bukan wanita sembarangan. Kalian itu tak sama dengan wanita-wanita lain. Apabila kalian bertakwa kepada Allah, jika kalian bertakwa kepada Allah, fala takhda'na bil qaul, maka jangan kalian melemah gemulaikan suara kalian di saat berbicara. Kenapa? Fayatma'al ladzi fi qalbihi marad, karena dikhawatirkan laki-laki yang ada penyakit di dalam hatinya akan terfitnah dan akan suka terhadap suara-suara kalian yang seperti itu. Wa qulna qawlan ma'rufa, tapi ucapkanlah ucapan-ucapan yang ma'ruf, bahasa-bahasa yang wajar, suara-suara yang wajar untuk kalian keluarkan. Bagaimana kita cara menjawab orang yang berdalil dengan surat ini, dengan ayat ini, menyatakan bahwa hijab itu hanya khusus untuk istri-istri Nabi saja, karena di dalam ayat yang dipanggil istri Nabi? Maka jawabnya, anna nisa'al ummah taba' li nisa'in nabi, bahwa wanita-wanita umat ini secara umumnya, keseluruhannya, mereka mengikuti hukumnya, mengikuti hukum istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku pada istri Nabi berlaku pada kaum muslimah seluruhnya, illa ma khassahud dalil, kecuali beberapa hukum yang dikhususkan oleh dalil hanya untuk istri Nabi dan tidak berlaku kepada wanita-wanita yang lain. Tapi kalau tidak ada dalil yang mengkhususkan untuk istri Nabi, maka hukum syariat untuk istri-istri Nabi berlaku juga untuk seluruh kaum muslimah. Berlaku juga untuk kaum muslimah. Nah, berkata Asy-Syaikh Asy-Shinqiti di halaman berikutnya, ketika berdalilkan, menyebutkan dalil dalam surah Al-Ahzab ayat 53, Allah berfirman, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, dan apabila kalian bertanya sesuatu atau meminta sesuatu, fas'aluhunna min wara'i hijab, maka tanyalah kepada mereka melalui dari belakang hijab. Kenapa demikian? Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Yang demikian itu lebih baik, lebih suci untuk hati kalian dan hati mereka para wanita. 6. Ta'liluhu ta'ala li hadzal hukm, alasan Allah Subhanahu wa taala terhadap hukum ini bahwa syariat hijab berlaku untuk semua kaum muslimah, alladhi huwa ijabul hijab bikaunihi athhar liqulubir rijal wan nisa minar ribah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala wajibkan hijab untuk seluruh kaum muslimah? Jawabannya, untuk menjaga hati-hati para lelaki dan hati-hati para wanita. Nah, sehingga
dengan wanita berhijab, itu akan menjaga hati wanita tersebut dan menjaga hati para lelaki. Itu lebih suci untuk mereka. Ya. Dan keamanan hati ini tidak hanya untuk istri-istri Nabi. Penjagaan hati, pensucian hati, untuk menjaga hati agar tidak terfitnah dan tidak tergoda, ini juga berlaku kepada seluruh wanita muslimah dan berlaku juga kepada seluruh laki-laki. Artinya seluruh laki-laki mereka juga ingin terjaga hati mereka dengan cara apa? Dengan cara wanita menutup hijab, menutup auratnya, memakai hijab, maka dengan demikian terjagalah hati-hati para lelaki. Sebagaimana terjaga pula diri-diri wanita tersebut. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makanya Allah mengatakan dzalika athharu liqulubikum wa qulubihin. Memakai hijab itu lebih suci, lebih baik untuk hati kaum lelaki dan juga hati kaum wanita. Nah, maka di sini alasan yang jelas. Ya. Kenapa syariat hijab umum berlaku untuk semua kaum muslimah? Kenapa? إذ lam yaqul ahad min jami'il muslimin inna ghaira azwajin nabi la hajah ila athuriyah qulubihin wa qulubir rijal minar ribah minhum. Ya, karena tidak ada satu muslim pun, tidak ada satu ulama pun, tidak ada seorang pun yang menyatakan bahwa ghair azwajin nabi, selain istri-istri Nabi SAW, tak butuh pensucian hati, tak butuh penjagaan hati. Nggak ada yang mengatakan demikian. Tidak ada yang mengatakan, tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa selain istri Nabi tak butuh penjagaan hati, tak butuh pensucian hati. Nggak ada yang mengatakan demikian. Kenapa? Karena seluruh wanita muslimah perlu penjagaan hati dan perlu pensucian hati. Maka caranya apa? Caranya dengan berhijab. Caranya dengan berhijab. Maka dengan alasan ini, kewajiban hijab tidak hanya wajib untuk istri-istri Nabi, tapi juga wajib untuk seluruh istri-istri kaum muslimin, wajib untuk seluruh kaum muslimah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan, waqal وبما ذكرنا تعلم أن في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب. Maka dari apa yang telah kita sebutkan, dari ayat-ayat yang mulia, dari hadis-hadis yang mulia, ya, dalil yang amat jelas ala anna wujubal hijab, tentang wajibnya berhijab, wajibnya menutup aurat. Maka dengan ini buang jauh-jauh pendapat orang yang mengatakan hijab tak wajib. Campakkan jauh-jauh pendapat orang yang mengatakan hijab itu tidak wajib, walaupun dia profesor, walaupun ilmunya Masya Allah, dikatakan dia seorang yang sekolahnya puluhan tahun, gelarnya banyak, gelarnya panjang, lebih panjang daripada namanya. Tapi kalau dia berfatwa bahwa hijab nutup aurat tak wajib, jangan didengar. Kenapa? Karena Allah menyatakan wajib. Allah bilang wajib, dia bilang tak wajib. Siapa yang kita dengar? Tentu kita mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, daripada yang dikatakan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Bahkan dia telah menyesatkan banyak manusia dengan mengatakan hijab itu tidak wajib. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan hukum kewajiban wajibnya hijab ini umum untuk seluruh wanita. Tidak hanya dikhususkan bagi istri-istri Nabi saja. Nah, walaupun lafaz di dalam Al-Quran itu penyebutan istri Nabi, tapi lianna umum illatihi dalil ala umumil hukum fih. Tapi berlaku umum. Kenapa berlaku umum? Karena sebab tujuan berhijab, nah, maslahatnya untuk keumuman. Karena sebabnya umum, alasannya umum. Apa alasannya? Alasan berhijab
alasan wajibnya hijab secara umum Allah katakan tadi untuk menjaga hati. Dan menjaga hati di sini tidak hanya berlaku untuk istri-istri Nabi, tapi semua kaum muslimah perlu menjaga hati, perlu menjaga diri. Maka dengan keumuman ini, umum pula hukumnya, yaitu hukum berhijab menjadi umum pula untuk seluruh kaum muslimah. Nah, wabihi ta'lam, maka dengannya kita mengerti anna hukma ayatul hijab am li umum illatih. Maka hukum ayat hijab itu umum sebagaimana keumuman sebabnya, keumuman alasannya. Apa alasannya? Untuk menjaga diri, untuk menjaga kesucian hati dan diri. Wa idza kana hukmu hadhil ayah amman bidalalatil qarinah al-Qur'aniyah fa'lam annal hijab wajib bidilalatil Qur'an ala jami'in nisa. Maka kesimpulannya bahwa hijab wajib dikenakan untuk seluruh wanita muslimah dengan dalil Al-Qur'anul Karim. Dengan dalil Al-Qur'anul Karim. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat realita lain yang disebutkan oleh beliau di sini. Wa ghiratur rijal fi hadzal zaman qad intaza'at illa man rahima rabbi. Kata beliau, di antara fenomena yang terjadi, yang terlihat hari ini, kecemburuan para lelaki, kecemburuan para suami, kecemburuan para ayah terhadap anak perempuannya, kecemburuan seorang suami terhadap istrinya, kecemburuan seorang abang terhadap kakaknya, abang terhadap adik perempuannya, qadin taza'at, sudah dicabut. Nggak ada lagi kecemburuan, nggak ada lagi perhatian terhadap permasalahan hijab, kecuali bagi mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya kecemburuan itu telah dicabut? Tidak ada lagi kepedulian seorang suami terhadap istrinya, tidak ada lagi kepedulian seorang abang terhadap adiknya, terhadap kakaknya, ketika mereka tidak berhijab. Nggak berhijab ya sudah, nggak berjilbab ya sudah, nggak ditegur, nggak disuruh pakai hijab, nggak dimarahin, nggak diberikan peringatan, nggak dididik juga, dibiarkan begitu saja tidak berhijab. Ini yang dimaksud telah diangkat kecemburuan syar'i dari diri para lelaki. Walihada huwa yatrukuha takhruj mutabarrijah wa takhtalit birrijal fil madaris. Oleh karena kita melihat para lelaki, para suami, para ayah, para abang-abang, mereka membiarkan wanita-wanitanya, membiarkan istrinya, membiarkan adiknya, membiarkan kakaknya, membiarkan ponaannya, membiarkan wanita-wanita mereka takhruj mutabarrijah, keluar dari rumahnya dalam keadaan bertabarruj, berhias berlebihan, menampakkan perhiasan, menampakkan aurat. Wa takhtalit birrijal fil madaris, dibiarkan wanita-wanitanya, istrinya, adiknya, perempuan-perempuannya untuk berbaur dengan laki-laki, bercampur baur dengan laki-laki di sekolah-sekolah. Wa fil aswaq, di pasar-pasar, wa fi ghairi dzalik, atau di tempat-tempat yang lain. Nah, yang di situ dia bisa selamatkan tapi dia tidak selamatkan. Dan banyak hari ini kita melihat seperti itu. Seorang ayah dia nggak peduli lagi dengan anak perempuannya, mau pakai jilbab, mau tak pakai jilbab dia biarkan. Mau anaknya dibawa laki-laki yang tidak dikenalnya, atau istilahnya dibawa pacarnya, dibawa cowoknya, dibiarkan saja. Sudah, dibiarkan. Nah, tidak ada marah, tidak dilarang. Kenapa? Oh, mereka sudah pacaran. Oh, mereka sudah saya restui. La ilaha illallah. Oh, mereka sudah tunangan. Nggak apa-apa mereka jalan berdua, ya subhanallah. Nah, ini keliru, kecuali sudah akad. Kalau sudah akad nikah nggak apa-apa. Ini kadang terbalik.
Ini saya ingin sampaikan juga, kadang terbalik. Yang sudah akad nggak boleh bawa istri. Tapi yang tunangan, yang pacaran boleh bawa, bebas. Ini kan kebiasaan. Ya, di tengah-tengah kaum muslimin, kalau habis akad, istri nggak boleh dibawa. Tunggu nanti dulu. LDR dulu 1 hari, 2 hari, sampai selesai resepsi, baru boleh gabung satu rumah, baru boleh dibawa-bawa. Sebelum ya resepsi, selesai akad, pisah dulu. Istrinya sendiri, suaminya sendiri di rumah orang tua masing-masing. Besok kalau sudah siap resepsi boleh dibawa, baru boleh bersatu. Ini keliru. Ya. Selesai akad sudah halal, silahkan bawa, suka hati mau bawa kemana, suka hati mau buat apa, suka hati bawa. Ya boleh ditahan-tahan. Ya. Ini ditahan. Yang anehnya kalau pacaran boleh bawa, kalau habis tunangan boleh bawa, langsung boleh bawa bungkus. Subhanallah. Tapi kalau habis akad tunggu dulu, nanti tunggu selesai resepsi. Ini bahkan kalau dibawa nggak boleh, itu pantang. Pantang apa nih? Apanya yang pantang itu? Nggak ada yang pantang. Itu telah halal. Banyak sekarang kekeliruan. Anak keluar tak pakai hijab, tak apa-apa. Anak ketika berhijab, pakai cadar, pakai jilbab besar, ajaran apa itu? Pemahaman apa itu? Ghurbatul Islam. Begitu asingnya Islam hari ini. Asing Islam di tengah-tengah orang Islam. Subhanallah. Hijab asing di tengah-tengah orang Islam. Ketika berhijab, memakai cadar, pakai hijab yang besar, ditanya ajaran apa itu? Subhanallah. Tidakkah dia mengerti itu ajaran Islam yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, sampaikan kepada istri-istrimu dan kepada wanita-wanita kaum muslimin, istri-istri kaum muslimin, agar mereka menutup pakaian mereka, tubuh mereka, menjulurkan pakaiannya ke seluruh tubuh. Hari ini kalau kita praktekkan dianggap aneh. Ya, kalau nggak kita praktekkan, ya, dianggap ini yang moderat, ini yang sesuai, ini yang ikut zaman now dan seterusnya. Subhanallah. Ya, ini keadaan hari ini terbalik. Ya, Islam telah kembali asing lagi. Sebagaimana kata Nabi, badal islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada fatuba lil ghuraba. Awal mula Islam muncul itu asing, aneh, dan akan kembali aneh nanti di akhir zaman. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa inna amra tabarruj laysa bilhin fa innahu minal kabair. Ketahuilah wahai para muslimah, ketahuilah wahai bidadari-bidadari dunia, bahwa tabarruj, bertabarruj, bersolek yang tidak pada tempatnya, menampakkan aurat, laisa bilhin. Ini bukan perkara remeh, bukan perkara ringan. Fa innahu minal kabair, bahkan dia termasuk dosa besar. Tidak nutup aurat, dosa besar. Lihat sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Apa kata Imam Muslim? Haddatsani Zuhair bin Harb, haddatsana Jarir an Suhail an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أراهما قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua golongan dari golongan ahli neraka yang aku tidak pernah lihat sebelumnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Yang pertama,
orang yang bersama mereka cambuk. Ya, mereka memegang cambuk, yang cambuknya itu seperti ekor sapi. Dengan cambuk tersebut mereka memukul manusia. Ya. Ini orang pertama. Mengerikan. Yang kedua, nisaun, para wanita-wanita kasiyatun ariyat. Kasiyat ariyat yaitu wanita-wanita yang berpakaian tapi tak seperti berpakaian. Alias berpakaian tapi telanjang. Berpakaian ketat. Berpakaian transparan. Berpakaian tutup sebagian, buka sebagian. Nah, ini yang disebut dengan kasiyat ariyat. Berpakaian tapi seperti tak berpakaian. Berhijab tapi seperti tak berhijab. Mumilat, mailat, kalau mereka berjalan berlenggak-lenggok. Nah, kalau dia berjalan berlenggak-lenggok, kementelan. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk onta yang berjalan dengan miring. La yadkhulnal jannah. Kata Nabi, ini wanita-wanita yang seperti ini, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, wanita-wanita yang kementelan, iya, wanita-wanita yang tidak berhijab seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulnal jannah, tidak akan masuk surga. Bahkan tidak bisa mencium aroma surga. Padahal aroma surga itu, harumnya surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Kata beliau, hadzal hadits min dalailin nubuwah. Hadis ini sebagai bukti mujizat kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad waqa'a ma akhbara bihi nabi. Kenapa ini sebagai mukjizat? Karena apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terjadi. Ini realita hari ini terjadi. Betapa banyak hari ini kaum muslimah yang berpakaian seperti tak berpakaian. Berhijab seperti tak berhijab. Katanya nutup aurat, tapi auratnya masih terlihat jelas seperti memang tidak menutup aurat. Nah, wa inna minal isaa'ah man tashara bainan nisa' annaha talbasul hijab wa takshifu an yadiha wa qadamaiha wa 'ainaiha wa la tasturha 'inda khurujiha. 6. Sebagian wanita, sebagian keburukan yang tersebar di tengah-tengah wanita, di mana sebagian wanita memakai hijab, kemudian masih terbuka tangannya, masih nampak tangannya, masih nampak kedua tangannya, masih nampak kedua kakinya, masih nampak kedua matanya. Nah, kedua matanya di sini karena ada yang berpendapat juga mata itu bagian dari aurat, sehingga sebagian kita melihat ada kaum muslimah yang matanya juga ditutup. Nah, tapi ini mahal khilaf, tidak menutup pun tidak mengapa. Tapi ini bagian yang paling sempurna ya. Beliau di sini gambarkan bagian yang paling sempurna. Kalau mau ditutup boleh, tapi ditutup dengan kain yang tipis, sehingga walaupun ditutup dia bisa melihat. Nah, di sini saya ingin ingatkan kepada kaum muslimah, bayangkan terlihat telapak tangan, terlihat kaki, ini bagian dari isaah, bagian dari keburukan yang tersebar, kata beliau. Terlihat tangan saja, terlihat kaki saja, bagian dari keburukan yang tersebar, kata beliau. Hari ini bukan cuma tangan, bukan cuma kaki, lebih dari itu terlihat.
Maka kita menjaga keluarga kita, saudara-saudara kita, untuk memerintahkan mereka, mengajarkan mereka bagaimana cara menutup aurat dan takut kalau auratnya itu terbuka. Kalaulah nampak telapak tangan, kalaulah nampak ya kaki, jempol kaki, jari-jari kaki, itu termasuk isaah, termasuk keburukan. Ditambah lagi nampak bola mata, termasuk keburukan. Bagaimana lagi yang nampak rambut? Bagaimana lagi yang nampak lengan? Bagaimana lagi yang nampak dada? Bagaimana lagi yang nampak betis? Bahkan di atas dari itu, subhanallah, keburukan di atas keburukan tersebar. 6. Kita bisa bayangkan bagaimana buruknya keadaan dan zaman hari ini. Kalaulah Syekhah di sini mengatakan nampak tangan, nampak kaki, ya jari-jari kaki, nampak mata adalah keburukan, bagaimana yang lebih dari itu? Kalau ini saja ketika mereka tak tutup adalah buruk, bagaimana lagi yang lain? Fa inna hadza dzari'ah ilal fitnah. Semua ini menyeret kepada fitnah. Tangan, bahkan mata, kaki ini menyeret kepada fitnah. Waqad yadhharuhan niqab bimadhhar hasan fayuftin a'zam min kashfil wajhi kullih. Subhanallah. Kata beliau, bahkan terkadang sebagian wanita memakai niqab yang amat indah, model-model yang amat niqab yang keren hari ini. Wah, ini nggak keren, nggak nampak cantik. Ada sebagian niqab itu kalau dipakai nampak anggun, nampak cantik, nampak masya Allah kalau ditengok. Ya, ada wanita-wanita hari ini memakai niqab yang seperti itu. Ini dari sisi seperti ini aja dikritisi, disinggung oleh beliau. 6. Kalau kita kan menilainya daripada nggak pakai ya mendinglah agak modis sedikit, ada model sedikit. Ini saja dikritik oleh beliau. Kenapa? Karena yang demikian itu terkadang memberikan fitnah lebih besar, a'zam min kashfil wajhi kulli. Fitnahnya terkadang lebih dahsyat, lebih besar daripada orang yang tak pakai cadar sama sekali. Artinya sebagian lelaki terkadang lebih terfitnah dengan gaya cadar seseorang, bola mata seorang wanita, daripada ketika dia membuka seluruh wajahnya tanpa pakai cadar. Yang pakai cadar terkadang lebih terfitnah. Wa qad ta'lam ba'dur rijal min dzalik. Sebagian lelaki, subhanallah, ya bahasa beliau. Sebagian lelaki merasa tersakiti, merasa terfitnah dengan model-model cadar yang terlihat cantik hari ini. Sebagian lelaki terkadang terfitnah dengan mata-mata wanita hari ini yang terlihat. Bahkan dia lebih terfitnah dengan itu daripada dengan wajah yang utuh. Subhanallah. Begitu luar biasa fitnah wanita. Makanya dikatakan di dalam bait syair, perhatikan. Ibu-ibu, ya, baik wanita-wanita, para ibu-ibu, orang-orang tua kami, yang muda-muda juga perhatikan kalimat ini. Dahsyatnya wanita. Apa dikatakan? Laha basyarun mithlul harir. Wanita itu, Bu, wanita itu memiliki kulit yang mulus semulus sutra. Subhanallah. Ini gambaran seorang wanita. Sehingga wanita itu fitnahnya memang luar biasa bagi lelaki. Wanita itu dikatakan laha basyarun mithlul harir. Dia memiliki kulit yang mulus, lembut, selembut sutra. Wa mantiqun rakhimul hawashi. Dia memiliki suara yang amat lembut, suara yang amat halus. La hura wa la nazr. Ini bukan omong kosong, ini realita. La hura, ini bukan omong kosong, ini bukan omongan belaka. Wa ainani, mereka para wanita memiliki dua mata yang amat indah. Qala Allahu kuna fakanata. Allah mengatakan jadilah keduanya, maka jadilah. Itu mata yang indah.
fa'ulani bil albabi ma taf'alul khamru. Yang mana kedua mata itu, Bu, wahai para wanita muslimah, yang kedua mata antunna tersebut bisa membuat, bisa mempengaruhi seperti pengaruh khamr. Kedua mata wanita berefek, berpengaruh seperti pengaruh khamr. Apa pengaruh khamr, Bu? Mabuk. Apa pengaruh kedua mata wanita? Bisa membuat laki-laki mabuk. Subhanallah. Itu baru kedua mata. Belum lagi yang lain. Apa enggak teler orang lihatnya? Apa enggak mabuk? Apa enggak terfitnah? Makanya Nabi mengatakan yang paling dikhawatirkan oleh Nabi SAW adalah fitnah wanita. Tidak ada fitnah yang lebih membahayakan kepada umat ini melebihi fitnah wanita. Dikatakan kedua mata berefek seperti efek khamr, membuat mabuk, membuat para lelaki itu terfitnah. 6. Wa idzal tazamatil mar'ah biwajibiha nahul hijab wa kharajat fa'ala ar-rijal an yaghuddu absarihim. Maka apabila para wanita iltazamat, telah beriltizam, mereka telah menjaga auratnya, telah menjaga kewajiban-kewajibannya. Kalau wanita telah keluar memakai hijab, fa'ala ar-rijal, maka bagi para lelaki ayyaghuddu absarahum, hendaknya mereka menundukkan pandangan. Berarti para wanita telah menjaga segalanya, kebaikan untuk mereka dan kebaikan bagi lelaki. Fa innaha qad ta'rud laha al-ahwal wa hiya tamshi fa rubbama ta'ti ar-rih fatarfa' shay'an min hijabiha wa nahwi dhalik min al-asbab allati rubbama takshif shay'an min zinatil mar'ah. Di mana sebagian wanita yang ketika dia berjalan, apakah naik Honda atau jalan kaki, tersingkap pakaiannya. Tersingkap dengan apa? Ta'tirih, datang angin, tersingkap dengan angin. Fatarfa' syai'an min hijabiha, tersingkap hijabnya. Dan itu diantara sebab dan terlihat auratnya. Maka untuk hal ini kita perlu membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW tadi, Allahumma astur aurati wa amin rawati, agar aurat kita terjaga, kita juga berusaha menjaganya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjaga dan melindungi kita dari segala keburukan yang ada di luar. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, inilah pelajaran kita hari ini. Yang jelas bahwa hijab itu wajib hukumnya, wajib kita menutup aurat, wajib kita ajarkan wanita-wanita muslimah, anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, kita sampaikan untuk berhijab. Untuk berhijab. Dan ketahuilah, wanita itu spesial. Wanita itu begitu spesial. Mereka seperti ratu, mereka ibarat bidadari. Maka bidadari hendaknya dibungkus rapi, diberikan pakaian, dikenakan pakaian yang terhormat. Dan pakaian terhormat bagi bidadari adalah hijab yang syar'i, yang menutup seluruh tubuh mereka. Maka ketika kita di dunia menjaga aurat kita, memposisikan kita sebagai bidadari yang sebenarnya, bidadari di dunia, maka semoga kelak juga bisa menjadi bidadari di surga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada pertemuan yang singkat ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.